Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Noviana Sari dengan NPM 2375561 dari kelas 5B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik. Jadi akuntansi sektor publik adalah pengelolaan dan pelaporan keuangan dalam sektor publik dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisien dalam penggunaan sumber daya publik. Definisi dari akuntansi sektor publik sendiri itu tuh pada praktik akuntansi diterapkan oleh entitas pemerintah dan organisasi publik untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan, bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang penggunaan dana publik sehingga memungkinkan pengambilan keputusan lebih baik oleh pemangku kepentingan dalam setiap perusahaan masing-masing. Ciri-ciri organisasi sektor publik ada 4. Yang pertama itu adalah tidak mencari keuntungan finansial. Lalu yang kedua, dimiliki oleh publik. Ketiga, kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham. Jadi kepemilikan sumber dayanya itu tuh tidak berbentuk saham. Lalu yang terakhir adalah keputusan berdasarkan konsensus. Lalu pengertian akuntansi pemerintah itu sendiri adalah akuntansi yang diimplementasikan di dalam entitas pusat atau daerah, atau serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan laporan keuangan dalam suatu periode tertentu di dalam perusahaan yang sedang melakukan penyusunan laporan. Lalu berikutnya adalah peranan laporan keuangan daerah, yaitu tuh untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan dalam satu periode tertentu tadi. Lalu yang kedua itu tuh membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah. Itu tuh contohnya ketua RT sekarang dan dahulu. Itu tuh ketua RT yang dahulu tuh pernah memiliki hutang untuk membayar atau memajukan desanya. Lalu hutang tersebut tuh belum dibayarkan. Jadi ketua RT sekarang lah yang akan melunasi atau yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang yang terjadi di ketua RT sebelumnya. Lalu peranan tersebut juga ada akuntabilitas, yang artinya itu tuh pertanggungjawaban. Lalu ada manajemen itu tuh nantinya tuh membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada transparansi itu tuh berapa uang yang dikeluarkan. Intinya tuh transparansi tuh transparan, ada data-data pengeluaran yang cocok dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu ada keseimbangan generasi. Keseimbangan generasi ini bisa dilihat dalam laporan keuangan dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian, pengguna dari informasi tersebut itu ada masyarakat, lalu ada wakil rakyat seperti lembaga pengawas, BPKP, dan ada lembaga pemeriksa, BPK, dan pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi atau investasi dan pinjaman. Lalu yang terakhir itu tuh ada pemerintah. Nah, dari keempat itu tuh mereka menggunakan informasi akuntansi sektor publik untuk kepentingan mereka. Lalu seterusnya itu tuh ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Itu tuh ada 4.
yaitu tuh relevan, handal, lalu dapat dibandingkan, dan yang terakhir tuh dapat dipahami. Laporan keuangan itu tuh harus dapat dipahami oleh semua orang yang memerlukannya, lalu dapat dibandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada jenis dan bentuk laporan keuangan, itu tuh ada 7, yaitu tuh yang pertama laporan realisasi anggaran atau biasa disebut LRA. Lalu yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau biasa disebut LPSAL. Yang ketiga adalah laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, lalu ada neraca. Keenam ada laporan arus kas LAK. Lalu yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang biasanya kita sebut dengan CALK. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.